شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kembali kita membahas tentang aspek sejarah. Beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas bagaimana Christian Snophugronya setelah melakukan riset tentang kondisi pribumi Muslim pada saat itu, ternyata beliau menyimpulkan ada 3 komponen, yaitu Islam ritual yang jumlahnya sangat-sangat banyak, kemudian Islam sosial yang sudah masuk wilayah ekonomi itu jumlahnya sangat sedikit, kemudian Islam politik itu jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali. Akhirnya dari situlah Christian Snophugronya ngambil satu kesimpulan, jangan sekali-kali mendekatkan Islam di tengah-tengah pribumi, karena satu-satunya penghalang penjajahan Belanda itu Islam. Ini yang patut kita garis bawahi. Jadi semua imperialisme, baik imperialisme Belanda, imperialisme Amerika, imperialisme Cina sekarang, satu-satunya penghalang imperialisme itu adalah Islam. Ini kita garis bawahi. Sehingga semua bentuk imperialisme, mulai dari Belanda, kemudian Amerika, nah sekarang kita Cina, itu benar-benar Islam harus dijadikan sebagai target untuk dihabisi, dipinggirkan, atau gerakan nativisasi, peminggiran Islam dalam kehidupan kaum muslimin. Dan apalagi kita sekarang imperialisme Cina benar-benar mencengkram, sehingga gerakan nativisasi itu Islam dipinggirkan, tapi budaya diangkat tinggi-tinggi, yaitu dengan bahasa yang cukup elegan, kearifan budaya lokal. Itulah salah satu 3 hal yang krusial dalam fikih Islam Nusantara. Fikih Islam Nusantara. Karena saat kita dicengkram oleh Cina, Islam Nusantara ini diangkat. Ada 3 hal yang krusial. Yang pertama, Islam Nusantara itu dia wajib menerima agama baru, yaitu pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Kemudian yang kedua, menerima, ya kan, yaitu
pernikahan antar umat beragama. Kemudian yang ketiga, mendukung kearifan budaya lokal. Nah, ketika kita lihat realitas di lapangan, rata-rata kearifan budaya lokal itu kita dipaksa untuk kembali membangkitkan kembali budaya-budaya syirik. Itulah yang terjadi. Oleh karena itu sekarang luar biasa, ada Islam Nusantara, ada Islam apalagi yang barusan ini, Islam Pancasila, yaitu gerakan menolak surga. Gerakan menolak surga. Jadi luar biasa, Pak. Jadi belum lagi duta Pancasilanya Mamak Gufron, ya kan? Itu ternyata orang Dampit Malang. Sehingga akhirnya Majelis Ulama Malang mengeluarkan fatwa 10 kesesatan Mamak Gufron, ya kan? Ya kita tanda tanya besar itu. Kapan dia hidupnya kok mendapatkan warisan dari Nabi Sulaiman sehingga bisa bahasa semut, ya kan? Bahkan bisa mencegah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ya kan? Bahkan kalau malaikat tidak mau menurunkan hujan, dia labrak sampai ke langit. Itu naik apa? Lu ke langitnya itu udah naik apa gitu, ya kan? Ini zaman teknologi. Jadi orang gila seperti itu sekarang jadi duta, jadi ikon Indonesia, jadi ikon. Bahkan sekarang santri-santrinya wajib sujud di telapak kakinya. Ini sudah gila. Jadi benar Joyo zaman edan, orang edan, orang keduman. Jadi sebenarnya bukan, menurut konsep Islam itu bukan zaman yang edan, tapi orangnya yang gila. Jadi sekarang banyak muslim orang gila. Makanya kita di akhir fitnah, hidup di akhir zaman ini banyak fitnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita bahas yaitu titik nol revolusi Islam bernegara di Indonesia 1945 sampai 1950. Ini perjuangan ulama-ulama kita. Satu sisi, tadi sudah saya sampaikan, jangan sekali-sekali Islam didekatkan dengan pribumi. Jauhkan Islam itu dari pribumi. Ternyata ulama-ulama kita saat dijajah oleh Belanda, yang itu masuk kategori Islam politik, itu kan jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali. Ternyata, Masya Allah, cuma berapa orang saja. Padahal umat Islam se-Indonesia ini mayoritas. Tapi yang respon untuk membangkitkan semangat kaum muslimin hanya dihitung beberapa saja. Itu terjadi saat Bapak Haji Saman Hudi pulang dari Mekah menunaikan ibadah haji tahun 1902 Masehi. 1902 Masehi. Ada yang sudah lahir 1902. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan haji tahun 1902 itu otomatis berat sekali. Perjalanan pakai kapal laut dan itu berbulan-bulan. Berat, Pak, berat. Jadi sepulang dari menunaikan ibadah haji, Bapak Haji Samanhudi itu pengusaha batik di Laweyan, Surakarta. Beliau menginisiasi membentuk sebuah perhimpunan Syarikat Dagang Islam, SDI. Pegannya apa? Quwwatul Aqidah, Quwwatul Iqtisadiyah. Jadi kekuatan akidah Islam dan kekuatan ekonomi itu dijadikan pijakan untuk membangun sebuah organisasi namanya Serikat Dagang Islam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam waktu 10 tahun Bapak Haji Samanhudi, ya kan, ditopang oleh Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto, ditopang oleh Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham,
berhasil membangun fondasi bagi kemunculan sebuah organisasi politik Islam yang sering disebut dengan, artinya ini sebuah organisasi politik Islam pertama di Nusantara, karena waktu itu belum ada Indonesia, yang ada Nusantara, dan di dunia Islam itu pertama tanggal 16 Oktober 1905 Miladiyah. 3 tokoh ini, Bapak Haji Samanhudi, Haji Umar Said Cokroaminoto, dan Kiai Haji Agus Salim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita lihat bagaimana semangat 3 tokoh ini, Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto 108 tahun yang lalu itu sudah benar-benar mengaplikasikan amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Tepat tanggal 17 Juni 1916 di alun-alun kota Bandung dan Gedung Concordia yang sekarang disebut Gedung Merdeka, tempat konferensi Asia Afrika. Jadi Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto waktu itu di alun-alun kota Bandung, ya kan? Di alun-alun kota Bandung beliau pidato, ya kan? Dengan lantang sekali. Artinya apa? Gedung Concordia ini kan pusat aktivitas elit Eropa. Jadi beliau sudah berani menyuarakan peradaban Barat harus tunduk pada kuasa peradaban Islam. Karena peradaban Islam itu ya'lu wa la yu'da'ali, tinggi dan tidak ada yang menyamainya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tepat tanggal 17 Juni 1916 Haji Umar Said Cokroaminoto, tokoh Serikat Islam, sudah menggelorakan, sudah memunculkan gestur berpemerintahan sendiri. Artinya menegarakan Islam. Itu yang dilakukan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan kita, titik nolnya dari mana? Ternyata titik nolnya itu dari Kampung Batik Laweyan, Surakarta. Ini jejak digitalnya. Ini dari Kampung Batik Laweyan tahun 1905, berarti 108 tahun yang lalu. 119 tahun yang lalu, ya, 119 tahun yang lalu itu sudah dimunculkan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Kemudian beliau beralih ke Surabaya, Peneleh. Mana Pak? Gang 4 atau Gang 7? Gang Haji Umar Said Cokroaminoto yang sekarang ini Gang 5. Memang saya lihat itu di buku itu beda-beda, ada Gang 7, ada Gang 4 yang orang Surabaya ini. Itu. Jadi rumahnya kan masih ini, Pak. Masih ya. Yang ini kan masih seperti ini kan rumahnya. Nah, ini. Jadi di rumah ini Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto melakukan kaderisasi untuk meneruskan estafet perjuangan. Santrinya 3: Soekarno, Muso, Kartosoewarjo, ya kan? Satu guru muncul 3 ideologi. Satu guru muncul 3 ideologi. Soekarno lebih cenderung pada ideologi nasionalis sekuler, artinya agama dipinggirkan dalam kehidupan bernegara. Itu Soekarno. Muso lebih cenderung pada ideologi komunis. Kartosoewarjo lebih cenderung pada ideologi Islam. Nah, dari 3 santri ini
Yang istiqomah cuma dua. Musa sampai mati komunis, sampai mati. Kartosuwiryo sampai dieksekusi mati Islam, mujahid Islam. Itu. Soekarno berubah di tengah jalan. Yang pertama, dia masih sekuler, nggak mau Islam dicampur dalam kenegaraan. Tapi di akhir pemerintahannya Soekarno berbelok, dia cenderung pada musuh ideologi komunis, sehingga akhirnya Soekarno memunculkan ideologi baru, Nasakoh, nasionalis agama komunis. Benar Pak ya? Nah ini sejarah. Jadi dari 3 santri ini yang istiqomah cuma 2 ini. Musa sama Kartosuwiryo. Nah ini. Tapi dari 3 santri ini yang memerintahkan membunuh 2 itu siapa? Soekarno. Soekarno memerintahkan bunuh Musa. Soekarno memerintahkan bunuh Kartosuwiryo. Padahal satu pondokan di Peneleh, mangan bareng, turu bareng, ya kan? Bahkan belajar bareng. Ini. Jadi ternyata Soekarno yang pelopor untuk membunuh kedua-duanya. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi inilah bagaimana Haji Umar Said Cokro Aminoto sampai akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah sebagai titik nol bagi gerakan Islam untuk menegarakan Islam dalam satu pemerintahan Indonesia. Ini akhirnya sampai ditulis dalam tinta sejarah. Tadi kan Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Samanhudi, dan Kiai Haji Agus Salim. Masya Allah, Kiai Haji Agus Salim saat-saat sidang Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, ya, mulai tanggal 29 Mei 1945. Yang waktu itu pertama kali Mr. Muhammad Yamin menyampaikan tentang rumusan Pancasila. Kemudian Mr. Supomo, pakar konstitusi, menyampaikan rumusannya tanggal 31 Mei. Kemudian Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Dari 60 anggota Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia itu, ternyata dari 3 rumusan ini tadi, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Soekarno, akhirnya 60 anggota sidang menyerahkan pada 3 ulama. Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, untuk menyusun dasar negara Republik Indonesia. Bismillah, atas izin Allah, ta'yidimu atas pertolongan Allah, Hilal Piagam Jakarta. Itu dasar negara Republik Indonesia. Ditandatangani tanggal 22 Juni 1945 ini, sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia. Sah. Ditandatangani oleh tim 9. Di dalamnya yang sering disebut dengan tim 9 itu the founding father, pendiri negara Republik Indonesia. Dari 9 itu 2 diantaranya Soekarno dan Hatta. Sah. Jadi dasar negara Republik Indonesia itu adalah Piagam Jakarta. Pertanyaannya, kenapa ulama kita memberi nama Piagam Jakarta? Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Ternyata beliau bertiga tujuannya untuk mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 31,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Allah perintahkan kita disuruh untuk ittiba, ikuti Rasul. Kenapa tiga ulama ini kok dia ittiba kepada Rasulullah? Karena Rasulullah ketika mendirikan daulah Madinah, Rasulullah menegakkan piagam Madinah. Begitu juga tiga ulama kita ketika mendirikan negara Republik Indonesia, dia tegakkan piagam Jakarta. Itu Pak. Ini sejarah yang tidak boleh dihapus. Kenapa? Kalau tiga ulama kita itu ittiba kepada Rasulullah, Allah berjanji yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak ittiba kepada Rasulullah, berarti cintanya kadzab, palsu, bohong. Itu Pak. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kemudian ini 22 Juni 1945. Kemudian tahun 1949, tepat 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo. Beliau sekretaris pribadi Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau penerus ideologis Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, saat Indonesia waktu itu terjadi agresi Belanda kedua, itu. Ketika agresi Belanda pertama, wilayah Indonesia kan cuma Sumatera dan Jawa. Ketika agresi Belanda kedua, wilayah Indonesia cuma Jawa. Nah, akhirnya 19 Desember 1948 Belanda membombardir lagi. Agresi Belanda kedua itu 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Jogja dibom lagi oleh Belanda. Soekarno, Hatta ditangkap, diasingkan ke Brastagi, Sumatera Utara. Kemudian dipindah lagi ke Bangka, ya kan? Sehingga pada saat itu pemerintahan vakum, tidak ada pemerintahan. Berarti Indonesia belum berdaulat, Akhirnya Indonesia dipaksa untuk berunding, mulai dari perundingan Linggarjati, perundingan Renville, ya kan? Bahkan ketika perundingan Renville, Indonesia wajib mengosongkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, harus dikosongkan, harus dikuasai lagi oleh Belanda. Yang tersisa cuma Yogyakarta. Kira-kira Soekarno menerima nggak waktu itu perundingan Renville? Menerima. Jadi saat perundingan Renville, Soekarno menerima. Sehingga akhirnya pasukan Siliwangi ditarik dari Jawa Barat, ditarik ke Jogja. Sehingga Jawa Barat kembali dikuasai oleh Belanda. Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu. Sampai akhirnya perundingan Romboyan. Ini benar-benar sangat-sangat menyakitkan bagi bangsa Indonesia. Sampai puncaknya konferensi meja bundar. Indonesia dipecah-pecah jadi 17 negara bagian. Republik Indonesia Serikat. Kira-kira Soekarno nerima enggak? Nerima. Dan Soekarno diangkat jadi Presiden Republik Indonesia
Serikat. Bahkan Soekarno mendapat penghargaan dari Tarekat Mason Bebas Zionis Yahudi Internasional. Nah, inilah penyebab kenapa Kartosuwiryo bangkit memproklamasikan negara Islam Indonesia, NII. Kenapa? Kedaulatan dan kekuasaan diinjak-injak oleh Belanda. Karena Kartosuwiryo masih ingat Christian Slogogonya itu bercita-cita jangan sampai Islam itu didekatkan dengan pribumi. Akhirnya Kartosuwiryo memberikan solusi, ayo jadikan Islam untuk menjadi senjata melakukan perlawanan terhadap Belanda. Akhirnya Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia tanggal 12 Syawal 1368 Hijriah bertepatan 7 Agustus 1949. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, dua arus besar ini, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan negara Islam Indonesia yang diproklamasikan Kartosuwiryo 7 Agustus 1949, ini adalah dua arus besar, ini tanda koma yang harus diteruskan oleh generasi muda Islam Indonesia ke depan. Ya kan? Dan itu ternyata titik nolnya di kota Laweyan, Surakarta, 200 tahun yang lalu. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, coba apa isinya Piagam Jakarta? Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani oleh Tulis 9, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang keadilan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintahan Indonesia yang merdeka yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka kemerdekaan Indonesia itu dalam satu negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan menjadikan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dasar negara Republik Indonesia yang sering disebut Piagam Jakarta. Saya tanya, kira-kira ini terus dibaca enggak? Terus dibaca dalam upacara enggak? Iya. Sampai hari ini, tiap hari Senin, kalau instansi-instansi pemerintah upacara pasti dibaca Piagam Jakarta ini. Dibaca, TNI, Polri, semua baca. Ini Bapak-bapak warisan daripada 3 ulama. Yang nyusun itu 3 ulama. Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU. Ini berarti Pancasila itu ijtihad ulama. Jelas, Pak? Oleh karena itu Panglima TNI yang dulu Jenderal Gatot Nurmantio ketika diundang di gedung PP Muhammadiyah, dia mengatakan saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Ini tidak bisa dipungkiri. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita bertanya-tanya, kapan diubahnya Piagam Jakarta jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ternyata itu terjadi pada sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan pada persidangan yang kedua, tanggal 14 Juli 1945. Siapa yang minta untuk dirubah? Soekarno. Soekarno minta jangan sampai nilai-nilai Islam
ada dalam Piagam Jakarta. Sehingga akhirnya Piagam Jakarta diminta oleh Soekarno dihapus, ganti preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian alinea pertama, alinea keempat, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam menaruh di situ Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Soekarno minta itu dihapus. Itu terjadi pada tanggal 14 Juli 1945. Pengkhianatan yang pertama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sekuler. Pengkhianatan yang pertama. Ternyata muncul lagi pengkhianatan yang kedua. Rumusan dasar negara yang sudah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta dan 9 tokoh yang tadinya wajib dibaca pada saat proklamasi di lapangan Ikada. Dibaca enggak? Tidak. Terjadi pada tanggal 16 Agustus malam hari. Ada sebuah skenario penculikan Soekarno-Hatta oleh siapa? Aidit, Sukarni, Wikarna, Khairul Saleh. 4. Aidit. Berarti sudah main mata sebenarnya. Ada skenario diculik, dibawa ke Rengas 80 kilo dari kota Jakarta. Tiba-tiba orangnya Pak Karno kok tahu tempat penculikan? Mr. Ahmad Subarjo dijemput Soekarno-Hatta. Kemana? Ke Opsir Jepang, ke rumahnya Opsir Jepang, Laksamana Maida. Jam 2 dini hari. Sehingga akhirnya Soekarno-Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo melihat Soekarno nulis teks proklamasi sampai dioret-oret sampai 3 kali. Pertanyaannya, pakar-pakar sejarah termasuk Kiai Haji Firdaus, itu pakar sejarah Islam yang sangat jeli. Pertanyaannya, kenapa Piagam Jakarta yang sudah yang rapatnya jadi 60 anggota, ya kan, kemudian ditandatangani 9 tokoh nasional, kenapa tidak diambil? Itu kan di rumahnya Bung Hatta. Kalau jalan saja 2 menit sudah nyampe. Berarti ada skenario. Tidak, Piagam Jakarta tidak lagi dibacakan. Sehingga jam 3 dini hari Soekarno minta kepada Pak Sayuti Melik untuk pinjam mesin ketiknya Laksamana Maida, didampingi oleh wartawan pemuda Aceh BM Diah. Selesai diketik ulang, ditandatangani Soekarno-Hatta. Nah, kertas itu langsung dibuang di tong sampahnya Laksamana Maida. Tapi BM Diah, Masya Allah, beliau paham itu Pak, itu bukti sejarah, nggak bisa diganggu-gugat. Makanya Bapak Ibu buka Google penyelamat teks proklamasi yang asli itu adalah pemuda Aceh BM Diah, yang waktu itu mendampingi Pak Sayuti Melik ketika mengetik ulang. Sudah, berarti pengkhianatan yang kedua. Akhirnya proklamasi, tapi Soekarno rotok greges. Akhirnya Pak Farad Marta, abahnya Pak siapa? Yusuf Marta. Jadi abahnya Pak Yusuf Marta itu Farad Marta, ngasih madu Yaman supaya Soekarno besok paginya supaya sehat. Kemudian Pak Farad Marta menghibahkan rumahnya untuk dijadikan tempat pembacaan teks proklamasi. Tapi di buku sejarah itu bukan rumahnya Pak Farad, tapi rumahnya Soekarno.
Beda kan berarti kan? beda penulisan ya kan? Itu rumahnya Pak Farad Marta. Nah, Bapak-bapak, sore hari setelah proklamasi, Kiai Haji Agus Salim perjalanan pulang. Sore hari. Kiai Haji Wahid Hasim dari NU pulang ke Jombang. Kiai Haji Mudakir pulang dari Muhammadiyah. Nah, setelah pulang muncul ultimatum katanya dari umat Kristiani dari Indonesia bagian timur. Kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapus, umat Kristiani akan melepaskan diri dari Republik Indonesia. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Soekarno minta Tuan Muhammad Hasan disaksikan Hatta, dan bisa kemudian minta bantuan dari Pak Kasman Singo di Menco untuk melobi-lobi pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Pak Ki Bagus Hadi Kusuma. Ya Allah, sampai Pak Kasman Singo di Menco itu ngerayu Pak Ki Bagus Hadi Kusuma itu sampai pakai bahasa Kromo Inggil. Alhamdulillah luluh Pak Ki Bagus. Akhirnya 7 kata dihapus dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kita skor ada. Kita lanjutkan. Akhirnya Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo mencoret 7 kata itu, tapi beliau masih mencoba untuk melakukan muqaranah, perbandingan bagaimana Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo, kalau syariat dihapus, kita harus berjuang lebih tinggi dari syariat. Akhirnya dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus 7 kata itu, yang tersisa ketuhanan. Akhirnya Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo mengeluarkan istihad, akhirnya ditambah yang Maha Esa dengan makna tauhid. Artinya negara Republik Indonesia itu berdasarkan tauhid. Itulah yang diperjuangkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo, Allah yarham. Itu Pak. Tapi ternyata setelah 12 tahun Bapak Kasman Singo Mojo yang mencoba melobi-lobi Pak Ki Bagus Hadi Kusumo menyesal, Pak. Ternyata ada kedustaan yang dilakukan oleh Soekarno. Itu ditulis oleh Bapak Kasman Singo Mojo. Pengkhianatan yang ketiga. Sehingga akhirnya wartawan Tempo, Seiko Ogawa, mencoba tanya kepada ofisir Jepang, Laksamana Maeda, benar enggak sore hari ada umat Kristiani ultimatum agar 7 kata itu dihapus, minta dihapus? Apa jawaban Laksamana Maeda? Hatta adalah teman saya, dan saya tidak pernah mendapatkan ultimatum dari umat Kristiani. Berarti bohong. Akhirnya Profesor Yusril Ihza Mahendra, Pak Menkumham, terbang ke Jepang mencoba tabayun. Karena kita diperintah oleh Allah fatabayyan, cek. Sampai di Jepang, di rumah Laksamana Mahendra sudah meninggal. Tapi Prof Yusril tidak putus asa, beliau dekati ajudannya. Pernahkah pada sore hari itu ada utusan dari umat Kristiani dari Indonesia bagian timur untuk menghapus 7 kata itu? No, tidak ada. Berarti Pak, pengkhianatan yang ketiga. Kalau dulu dilakukan oleh bapaknya, dilanjutkan oleh putrinya, anaknya. Kapan? 2012, 2013, puncaknya 2014. Dan Bapak Ibu bisa buka di Google visi misi Jenang Abang.
Jangan sampai ada yang ngantuk loh. Jangan sampai ada yang ngantuk. Nanti di rumah ditulis jeneng abang ya nggak akan ketemu. Visi misi, ya itu sudah dijawab, ya kan? Nah, jadi ternyata 2014 sudah tidak ada lagi Pancasila, dirubah oleh anaknya menjadi Trisila Ekasila. Ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Selesai. Pengkhianatan yang keempat. Setelah anaknya petugasnya Pak Mul kapan memunculkan keputusan Presiden 2016, ditarik kembali sehingga hari lahir Pancasila bukan 18 Agustus sesuai konsensus nasional, dirubah lagi yaitu versi pribadi Soekarno 1 Juni. Padahal Bapak Ibu yang sepuh-sepuh itu hari lahir Pancasila sesuai konsensus nasional itu 18 Agustus 19. Kalau Pancasila 1 Juni itu versi pribadi yang belum disahkan oleh 60 anggota, dan itu dijadikan pijakan DNID untuk memunculkan bersama Soekarno ideologi baru namanya Sakom. Itu Pancasila 1 Juni itu Pancasila PKI. Benar? Sejarah berulang. Pengkhianatan yang ke-5. Tidak tahu nanti akan terjadi pengkhianatan yang ke-6. Puncaknya nanti John Etes. Sudah dipersiapkan Pak untuk melakukan pengkhianatan. Jadi John Etes akan siap jadi presiden tidak tahu tahun berapa ini. Cucunya Pak Mulyono. Nah itu. Jadi sejarah berulang. Nah Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, itu ditanggalkan dulu, kita balik ke sini. Ketika Indonesia tidak punya kedaulatan, Indonesia dipaksa untuk menerima konvensi Indonesia Bunda. Akhirnya wilayah Indonesia cuma Yogyakarta saja. Jawa Barat kembali dikuasai Belanda. Ya? Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur Sumatera semua dikuasai Belanda. Wilayah Indonesia cuma Yogyakarta. Akhirnya Kartosuwiryo memberikan solusi, jadikan Islam menjadi senjata untuk melawan penjajahan Belanda. Akhirnya beliau memproklamasikan negara Islam Indonesia. Proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia SM Kartosuwiryo, Madinatul Indonesia, 12 Syawal 1368 Hijriah, 7 Agustus 1949. Ini. Nah, jadi keduanya itu memiliki cita-cita formalisasi Islam, memformalisasikan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan terlaksananya syariat Islam yang diimplementasikan dalam konstitusi dan perundang-undangan berkenaan dengan kehidupan masyarakat ingin mewujudkan Indonesia bersyariah. Nah, dalam rangka membangun budaya taat syariah dengan mewujudkan pola hidup Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah agar negeri Khatulistiwa ini menjadi baldatun thayyibatun walaupun kufur. Itu tujuannya Pak. Pijakannya Piagam Jakarta dan Kartosuwiryo itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi 3 tokoh ulama inilah, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Qahar Muhtadar dan Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim, itu adalah Pancasila itu ijtihad ulama. Nah, Ibu, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan. Bapak Kasman Singodimojo dalam bukunya Hidup Itu Berjuang,
Beliau mengatakan ternyata janji-janji Soekarno dusta. Sekarang diteruskan Mulyono. Sejarah berulang. Allah sudah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa la yusunni tabdila. Allah tegaskan sejarah akan berulang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita merunut tentang sanad perjuangan syariat Islam di Indonesia, itu tidak bisa dilepaskan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tahun 1905, Masya Allah, beliau sudah menggaungkan visi misinya. Apa visi misi Haji Umar Said Cokro Aminoto ketika beliau ditampuk pimpinan Serikat Islam? Semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasat. Luar biasa, maknanya cukup dalam, Mbak. Artinya apa? Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto sudah meyakinkan pada umat Islam se-Indonesia, karena waktu itu jumlah anggota Serikat Islam hampir 3 juta. Luar biasa. Dalam waktu relatif singkat, 3 juta anggota Serikat Islam. Beliau yakinkan wa nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan tokoh-tokoh yang melanjutkan Haji Umar Said Cokro Aminoto itu sampai ditulis itu di selebaran-selebaran itu. Surah Al-An'am ayat 82 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang aman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, dan tidak mencampur adukkan imannya dengan abdulum, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang akan diberikan keamanan di dunia wal akhirah, wa hum muhtadun, dan hidayah, petunjuk dari sisi Allah. Itu dijadikan apa yang diungkap oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, benar-benar itu diteruskan oleh pejuang-pejuang selanjutnya. Bahkan Haji Umar Said Cokro Aminoto meyakinkan, sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim. Sungguh kata Allah, Allah berjanji pada hamba-hambanya yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, benar-benar tauhidnya tidak bercampur, tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan. Allah berjanji dan beramal soleh, Allah berjanji akan menjadikan kalian berkuasa di muka bumi. Itu yang diyakinkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kama istakhlafal ladziina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum kalian berkuasa. Dan itu sudah terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tepat tanggal 15 Januari 1926. Ada yang sudah lahir 1926? Haji Umar Said Cokro Aminoto nulis di koran, sebuah koran Hindia Baru. Dulu kan namanya Hindia, ya kan, Hindia Timur, Hindia Baru, koran nih, Pak. Zaman Belanda, zaman penjajahan. Beliau tulis, jika umat Islam tidak punya khalifah, tidak punya pemimpin, maka itu seperti badan yang tidak punya kepala. Itu sudah digaungkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto tanggal 15 Januari 1926. Artinya apa? Pemimpin Islam itu urgent, sangat penting sekali. Beliau berpijak pada surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sehingga Allah berfirman pada para malaikatnya, aku hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, pemimpin. Nah, sekarang sejarah berulang. Saya dapat info dari Panglima TNI, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Kata Pak Gatot,
Sekarang Indonesia ini kan dijengkram oleh Cina, imperialisme Cina. Cina untuk beli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun. Saya tanya, untuk siapa Pak? Untuk ngasih ketum-ketum parpol, ketua umum parpol. Selesai, Indonesia sudah dibeli. Sudah bisa dibeli. Cukup 50 triliun. Tapi Cina untuk menghadapi pemimpin ideologis Anies, Cina menyiapkan 500 triliun. Dan itu dilakukan pada saat Pilpres 2024. Itu pun masih kurang. Sehingga Pak Mulyono menjual 3 BUMN dengan harga murah, termasuk pabrik kertas Leces Probo dijual dengan murah. Berhasil kira-kira? Loh, berhasil Pak. Berhasil Pak. Ya kan? Luar biasa. Berhasil. Dan Cina paham Pak. Cina paham. Untuk melemahkan tokoh-tokoh Islam itu cukup dengan min amplopi bin fulus. Tapi Masya Allah, saya masih bersyukur. Masih ada yang istiqomah. Mulai dari timur ke Lora itu sudah disiapkan 80M, ditolak. Syaratnya apa? Pilih Gibran, ditolak sama beliau. Karena memilih pemimpin itu wilayah akidah, bukan muamalah. Kelora istiqomah. Sampai Kelora tanya, Gus, antum ngasih saya 80M, berarti antum lebih besar dari saya. Gus M. Kemudian bergeser ke Tulungagung, ada Kiai Dimyati, 3M, ditolak. Termasuk pelawak Kirun. Ya Allah, nah Kirun kok lebih mulia daripada Gus M tadi. 3M. Bergeser ke Pasuruan, ke Munif, Ustaz Andri, hanya didatangi dari pusat. Berapa Gus? Ke Munif, berapa? 35M. Tak tolak. Kenapa? Memilih pemimpin itu akidah, wilayah akidah, bukan wilayah muamalah. 35M. Nah kira-kira 35M di samping bapak ibu gini geliat enggak kira? 35M ditolak oleh beliau. Dan akhirnya Prof. Refli Harun kaget Pak, benar-benar shock. Prof. Refli Harun shock Pak. Kenapa? Ada seorang ibu, dia bukan jebolan pesantren, bukan ustadzah, pendidikannya umum, didatangi oleh tim dari pusat ini. Bu, ibu diam saja ya, ibu keluar dari tim Anies, diam saja, nggak usah masuk ke tim Gibran, nggak usah. Ibu diam saja di rumah, duduk manis, saya siapkan 73M. Ditolak. Nah kira-kira ibu di sini gimana? 73M. Oh tolak, Masya Allah. Takbir. Akhirnya Prof. Refli shock Pak. Diundang ibu ini tadi untuk podcast bersama Prof. Refli Harun. Karena ini luar biasa. Keistiqomahannya 73M Pak, duduk manis saja di rumah tanpa aktivitas 73M. Masya Allah. Jadi ternyata apa yang diungkap oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto 15 Januari 1926 berulang sekarang. Luar biasa. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini artinya yang dimotori oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau itu mengkader Kartosuwiryo. Beliau sampaikan,
kita mencintai bangsa kita itu dengan Islam, dan kita bercita-cita ingin menyatukan umat, ingin menyatukan bangsa Indonesia itu dengan Islam. Akhirnya diaplikasikan oleh Kartosuwiryo. Dan puncaknya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dilanjutkan oleh teman seperjuangan Kartosuwiryo. Setelah Kartosuwiryo dieksekusi mati, dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Natsir. Beliau pidato di depan parlemen tanggal 3 April 1950 yang sering disebut mosi integral Natsir. Akhirnya cita-cita Haji Umar Said Cokroaminoto dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Natsir. Akhirnya beliau 17 Agustus 1950 berproklamasikan Indonesia berubah dari RES menjadi NKRI, Negara Ukhuwah Republik Indonesia. Karena cita-cita Pak Haji Umar Said Cokroaminoto ingin menyatukan bangsa Indonesia itu dengan Islam, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara Ukhuwah Republik Indonesia, bahasa Indonesianya Negara Kesatuan Republik, sehingga ditulis oleh pakar-pakar sejarah, satu negeri tiga proklamasi. Satu negeri tiga proklamasi. Ini proklamasi pertama Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945. Proklamasi kedua Kartosuwiryo 7 Agustus 1949. Proklamasi ketiga Muhammad Natsir 17 Agustus 1950. Jadilah apa yang dicita-citakan oleh Betul Kader. Mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang dilimpahi kebaikan dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu. Ini perjuangan tiga ulama, Haji Umar Said Cokroaminoto, Kartosuwiryo, dan Muhammad Natsir. Satu negeri tiga proklamasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, tapi di era Soekarno, Kartosuwiryo dituduh oleh Soekarno pemberontak. Benar? Kartosuwiryo pemberontak. Akhirnya Soekarno memerintahkan agar Kartosuwiryo ditangkap. Tahun 1962. Sampai akhirnya disidang di Mahkamah Darurat Militer. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Kartosuwiryo minta kepada hakim Mahkamah Darurat Militer 4 permintaan. Permintaan yang pertama yang diminta oleh Kartosuwiryo, mohon sebelum dieksekusi mati, saya dipertemukan oleh perwira-perwira yang membantu saya bergerilya untuk melawan penjajah Belanda di seluruh Jawa Barat. Ditolak oleh Mahkamah Darurat Militer, hakim Mahkamah Darurat Militer. Permintaan yang kedua, Kartosuwiryo minta pada saat dieksekusi mati dengan 12 regu tembak, mohon disaksikan oleh keluarga saya. Ditolak oleh Mahkamah Darurat Militer. Permintaan yang ketiga, Kartosuwiryo minta setelah dieksekusi mati, mohon jenazah saya serahkan pada keluarga saya. Ditolak oleh Mahkamah Darurat Militer. Permintaan yang keempat, mohon saya ditemukan keluarga saya. Diterima oleh Mahkamah Darurat Militer. Sehingga akhirnya siang itu istri, 2 anak laki-laki dan 3 perempuannya didatangkan ke rumah tahanan militer di Jakarta. Pada saat itu diajak makan siang bersama. Setelah itu Kartosuwiryo memberikan wasiat, dan itu
bisa dilihat dari jejak jihad Kartosuwiryo yang didustakan. Dan ada benar-benar banyak beberapa fakta-fakta historis. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Kartosuwiryo memberi wasiat kepada istri anak-anaknya. Wahai istri dan anak-anakku, sepertinya tatbikus syariah, penegakan syariat Islam di bumi Indonesia ini mungkin 1000 tahun yang akan datang tidak akan muncul kembali. Akhirnya Kartosuwiryo, istri Kartosuwiryo, Bu Dewi, meneteskan air mata. Kartosuwiryo mencoba menahan tabah, tapi beliau akhirnya meneteskan air mata. Selesai itu beliau ambil air wudhu, kemudian beliau minta untuk diizinkan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat sebelum eksekusi mati. Setelah itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, baru kedua matanya ditutup dengan kain. Kartosuwiryo diikat di sebuah tiang, 12 regu tembak sudah siap memberondong, semua mengarahkan di dadanya. Ternyata regu tembaknya masih belum puas, mendekati dengan jarak dekat ditembak kembali. Akhirnya dokter dihadirkan. Ternyata Kartosuwiryo sudah meninggal, insya Allah mati syahid. Ya kan? Dan akhirnya jenazahnya disolatkan, sholat jenazah. Dan sampai sekarang kuburannya tidak pernah disampaikan di mana. Karena waktu eksekusi itu ada di Pulau Obi, Kepulauan Seribu, Jakarta. Tapi di mana jenazahnya tidak diberitahukan kepada keluarganya dan pada umat Islam seluruh Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setelah 50 tahun eksekusi mati Kartosuwiryo, Wakil Ketua DPR RI yaitu Dr. Fadlizon, tangan kanannya Pak Prabowo, yang sebentar lagi mau diangkat jadi Presiden 20 Oktober, menuguhkan 81 foto jejak jihad Kartosuwiryo, lengkap dengan captionnya, keterangan foto itu. Itu foto yang paling langka yang tidak pernah ditemukan. Akhirnya pada tahun 2012, Wakil Ketua DPR RI sekarang, Dr. Fadlizon, menukuhkan di depan orang khalayak ramai di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Profesor Anhar Gonggong, guru besar ilmu sejarah Universitas Indonesia, dia kan orang sekuler. Dia katakan, ya Allah, saya keliru. Jadi ternyata setelah saya melihat 81 foto foto Kartosuwiryo lengkap dengan caption, Kartosuwiryo bukan pemberontak, bukan musuh negara. Beliau adalah mujahid Islam sejati, pejuang Islam sejati. Itu. Tapi setelah 50, tepat tahun 2012, akhirnya muncul lagi apa? Surabaya. Muncul lagi sebuah bukti konkret dari siapa? Bang Tomo. Ini Pak, saya tunjukkan. Nah, ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Bung Tomo bersama Menteri Dalam Negerinya Soekarno, Pak Burhanuddin Arham, menulis sebuah buku kecil tanggal 7 September 1977, diberi judul Himbauan. Ternyata Kartosuwiryo berangkat gerilya ke Jawa Barat itu bukan berontak, tapi itu yang memerintahkan Panglima Besar Jenderal itu
kesaksian Bung Tomo dan Menteri Dalam Negeri era Soekarno Burhanuddin Harahap. Tapi beliau sudah dibunuh atas perintah Soekarno, sudah dieksekusi mati. Ini sejarah. Ya Allah. Jadi sampai Panglima Besar Jenderal Sudirman ditanya oleh wartawan, Pak Dirman, kenapa pasukan Siliwangi ditarik? Kok mau? Ditarik dari Jawa Barat ke Jogja, ke ibu kota negara. Ya otomatis Jawa Barat dijajah lagi oleh Belanda. Kok mau? Apa jawaban Pak Dirman? Saya sudah menempatkan orang kita di sana. Siapa? Kartosuwiryo. Padahal waktu itu Perdana Menteri Amir Syarifuddin, ya, Kabinet Amir Syarifuddin itu sudah nawari Pak Kartosuwiryo menjadi Menteri Muda Pertahanan. Berarti Pak Kartosuwiryo itu kan orang penting, iya kan? Sampai ditawari Menteri Muda Pertahanan, nggak mau beliau. Beliau lebih melaksanakan perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk jihad 13 tahun gerilya di Jawa Barat untuk mempertahankan Jawa Barat. Tapi menurut Soekarno dia pemberontak. Nggak tahunya berlanjut di era Orde Baru. Di era Orde Baru bukan orang Islam, namanya Islami. Jenderal Ali Murtopo namanya Islami. Nggak tahunya sekuler ekstrim. Dia sangat Islamofobia, sangat benci terhadap Islam. Ditopang orang lapangannya, korlapnya siapa? Jenderal LB. Akhirnya pada masa Orde Baru, Kartosuwiryo pemberontak, pengkhianat, musuh negara. Itu ditulis dalam buku sejarah mulai dari SD sampai SMA, bahkan di pendidikan Sesko Abri, kalangan militer, ya kan, semua Kartosuwiryo. Sampai akhirnya Jenderal LB Mudari bikin diorama di Cilangkap, Kartosuwiryo pemberontak. Jadi framing oleh orang-orang yang Islamofobia, benci terhadap tokoh-tokoh Islam. Akhirnya Allah berikan setelah 50 tahun. Dan itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya sekarang terang benderang, gak tanggung-tanggung. Yang ngasih kesaksian ini Bung Tomo, pahlawan 10 November. Beliau tulis sama Menteri Dalam Negeri Burhanuddin Harahap. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini Pak, jadi Kartosuwiryo itu mendapat restu dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini diperintah untuk gerilya di Jawa Barat. Diperintah oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini kesaksian dari Bung Tomo. Tapi kan sudah dihukum mati. Nah Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini Pak, Dr. Fadlizon, Bapak Ibu bisa beli di Tokopedia. 81 foto eksekusi mati hari terakhir Kartosuwiryo. Jadi hari terakhir, judulnya hari terakhir Kartosuwiryo. 81 foto kesaksian. Ini diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI sekarang, Dr. Fadlizon, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, hari Rabu 5 September 2012. Setelah 50 tahun di eksekusi mati. Nah Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini alhamdulillah Wakil Ketua DPR RI sudah mendapatkan satu negeri 3 proklamasi. Tapi alhamdulillah duluan saya daripada Wakil Ketua DPR RI. Duluan saya yang dapat. Ini barusan saja ini Pak Dr. Fadlizon, yang insya Allah sebentar lagi beliau akan diangkat jadi menteri. Mudah-mudahan akan merubah itu.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, satu negeri tiga proklamasi. Nah ini Pak, jadi tiga tokoh inilah yang kalau kita lihat dari kronologis bagaimana perjuangan ulama-ulama kita. Haji Umar Said Cokroaminoto itu bercita-cita tahun 1905, ya kan? Kita mencintai Indonesia itu dengan Islam, dan kita berusaha menyatukan Indonesia dengan Islam. Alhamdulillah diaplikasikan oleh muridnya, yaitu Kartosuwiryo, langsung diproklamasikan oleh teman seperjuangan Kartosuwiryo, Muhammad Natsir. Sampai hari ini Indonesia tetap menjadi negara kesatuan Republik itu atas perjuangan tiga tokoh ini. Tapi Bapak Ibu tidak akan pernah dapat seperti ini, tidak akan pernah. Karena di Indonesia itu yang Islamophobia, yang benci terhadap Islam itu lebih banyak daripada yang mendukung Islam. KTP-nya Islam, ya haji berkali-kali, umrah berkali-kali, tapi benci sama Islam. Itu Pak. Ini bangun masjid, bangun pondok, bangun panti asuhan, tapi benci sama Islam. Ada itu. Itu kalau di dalam Al-Quran itu diungkap oleh Allah dalam surah At-Taubah. Makanya dalam surah At-Taubah itu Allah tidak mengawali dengan basmalah, langsung bara'atu minallahi wa rasulih. Ini pernyataan langsung dari Allah dan Rasulnya. Bara' terhadap orang-orang kafir, musyrik dan munafik. Jadi Allah bongkar dalam surah At-Taubah itu, dibongkar karakter orang munafik itu di situ. Surah At-Taubah. Nah itu ternyata jumlahnya sangat-sangat banyak, double W di Indonesia. Banyak. Itu. Jadi ternyata yang membedakan mukmin dan munafik itu bukan terletak pada sholatnya, puasanya, haji umrahnya, bangun masjidnya, bangun pesantren, bangun panti asuhan, enggak. Tapi ketika Allah panggil hayya 'alal jihad, pasti orang munafik mundur. Itulah yang membedakan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, nah setelah itu ternyata Masya Allah terus diperjuangkan, ya kan? Jadi setelah Kartosuwiryo benar-benar sebelum cita-cita tercapai, beliau telah mengaktualisasikan hijrah dan aman wa hajar wa jihad fisabilillah untuk menembus cita-citanya yang mulia itu dengan darah dan jiwanya sampai dia menemui mati syahid insya Allah. Tapi ternyata Pak, setelah tiga tokoh meninggal, Masya Allah diteruskan lagi tatbik syariah, penegakan syariat Islam oleh siapa? Profesor B.J. Habibie. Sehingga pada masa Profesor B.J. Habibie, Allahu Akbar, beliau legalkan undang-undang peradilan agama. Undang-undang peradilan syariah disahkan oleh Presiden Habibie. Sehingga muncullah pengadilan agama seluruh Indonesia. Itu perjuangan Pak Habibie. Beliau tanda tangani perbankan syariah pada masa Habibie. Ya kan? Sampai akhirnya BCA ikut-ikut syariah. Padahal Pak Wong Cino melok syariah. Jilbab untuk pegawai negeri, TNI, Polri itu ditandangkan oleh Profesor B.J. Habibie. Masya Allah. Tapol-tapol Islam dibebaskan semuanya. Sehingga akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, nggak tahunya siapa yang paling benci terhadap Presiden Habibie. Ternyata George Soros, pengendali Zionisme Yahudi internasional. Akhirnya beliau undang pengkhianat bangsa di seluruh Indonesia, diundang ke Singapura, ngatur strategi
untuk menghancurkan. Kenapa? Habibie sudah berhasil mewujudkan 10 jenis pesawat canggih pada masanya dan diakui oleh dunia. Ternyata Pak Habibie masih bercita-cita setelah jadi presiden, beliau bercita-cita akan membangun pesawat-pesawat militer dan senjata-senjata militer sendiri tanpa dari bantuan dari luar. Itu yang ditakutkan oleh Zionisme Yahudi, sehingga akhirnya George Soros, ayo pengkhianat-pengkhianat bangsa itu dikumpulkan di Singapura. Semua anggota DPR langsung diamplopin fulus, langsung ditutup dengan amplop. Semua partai-partai termasuk partainya Pak Habibie, Golkar, semua diamplopi sama George Soros. Sehingga akhirnya pada saat pertanggungjawaban di sidang MPR, semua nolak semuanya, termasuk partainya Pak Habibie. Tapi sebelum beliau lengser, alhamdulillah saya diundang ke Sospol ABRI, yaitu Bapak Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Kemudian saya diinapkan di sebuah hotel. Besok paginya saya diminta untuk menghadap Pak Habibie di Istana Negara. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Habibie. Walaupun masa kekuasaannya cuma 8 bulan, Pak Habibie menjadikan umat Islam menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Itu pernah terjadi di masa Habibie. Setelah itu sampai hari ini umat Islam dipaksa untuk menjadi tamu di rumahnya sampai hari ini. Itu Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata masih berlanjut. Ternyata ulama-ulama kita Pak, masih berjuang. Di Indonesia itu kan pada masa Habibie semua undang-undang syariah sudah diterapkan, tinggal satu yang belum. Hukum hudud, hukum pidana syariah, itu belum, ya kan? Akhirnya Profesor Yusril Eza Mahendra mencoba, ya kan? Mencoba memunculkan undang-undang hukum hudud sesuai dengan bangsa Indonesia. Ya Allah Pak, ditolak habis-habisan oleh Londo Ireng. Ya Allah, pakar-pakar hukum jebolan Leiden berteriak jangan sampai hukum penjajah Belanda dihilangkan dari Indonesia. Sehingga akhirnya Profesor Yusril Eza Mahendra waktu itu yang sudah ditawarkan ini dari hukum hudud ternyata gagal. Sehingga sampai sekarang umat Islam se-Indonesia hukum pidananya masih pakai hukum penjajah Belanda. Kita sudah merdeka 79 tahun, tapi hukum pidananya masih hukum penjajah Belanda. Benar? Sampai hari ini. Sehingga akhirnya korupsi 300 triliun itu cukup dihukum 3 tahun apa 2 tahun? 2 tahun penjara. Dendanya Rp5.000. Itu korupsi 300 triliun Pak Bu. Saya tanya 300 triliun itu kalau dikumpulkan di Masjid Al-Ihsan ini cukup nggak? Nggak cukup. Sampai tergandengan berapa gandengan nggak cukup. 300 triliun. Dengan pakai hukum penjajah, kau kasih uang habis perkara. 300 triliun itu cuma di penjara 2 tahun dan denda Rp5.000 seperti bayar parkir. Sementara ulama kita Habib Rizik Syihab check up di rumah sakit Umi Bogor langsung dikenai vonis 10 tahun penjara. Saat dunia ini Pak cuma ada di Indonesia orang check up kesehatan divonis 10 tahun. Akhirnya pakar-pakar hukum di UGM, di Universitas Diponegoro, bukan UGM, Universitas Diponegoro, minta kepada pemerintah Fakultas Hukum se-Indonesia dibubarkan saja, nggak perlu. Akhirnya goncang Pak Mahkamah Agung. Akhirnya Habib Rizik Syihab dipotong masa tahanannya dari 10 tahun jadi 4 tahun. Jadi ternyata di Indonesia itu ulama dengan koruptor masih lebih mulia koruptor.
Itulah Indonesia zaman now. Astagfirullah. Tapi Masya Allah Pak, ternyata diteruskan lagi, ada perjuangan lagi supaya umat Islam itu dosanya gak gede-gede. Akhirnya ulama berjuang. Siapa yang waktu itu berjuang? Pak Yusuf Kala, wakil presiden. Di mana? Helsinki, Finlandia. Beliau nyoba, Pak Yusuf Kala ngobati kecewaan masyarakat Aceh. Kenapa? Soekarno ketika datang ke Aceh, di Hotel Aceh, bertemu dengan tokoh Aceh, Daud Beroreh, Soekarno janji Aceh akan menjadikan sebagai daerah istimewa yang bisa mempraktekkan syariat Islam. Ternyata itu dikhianati oleh Soekarno. Akhirnya padahal setelah Soekarno janji, akhirnya Daud Beroreh minta pada wanita-wanita Aceh untuk melepaskan anting-anting, kalung, gelangnya. Akhirnya Daud Beroreh hasil emas-emas tadi dibelikan pesawat untuk dihadiahkan kepada Indonesia yang baru merdeka. Ternyata dikhianati oleh Soekarno. Akhirnya Pak Yusuf Kala, alhamdulillah beliau berjuang. Akhirnya pertemuan di Helsinki, Finlandia, sehingga akhirnya se-Indonesia ini Pak, yang sudah benar-benar kafah melaksanakan yaitu tatbiqus syariah, itu wilayah Aceh. Yang di luar Aceh hukum pidana yang belum. Jadi kita 79 tahun masih berkiblat kepada penjajah Belanda. Dan itu ditulis dengan rapi sekali oleh Profesor Dr. Bustanul Arifin SH, hakim syariah di Mahkamah Agung, satu-satunya hakim syariah. Masya Allah, rinci sekali bagaimana perjuangan untuk menegakkan syariat Islam, untuk menegarakan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini Pak, satu-satunya hakim syariah di Mahkamah Agung. Rinci sekali. Itulah perjuangan. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita bahas pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang tadi sudah saya sampaikan, memang manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Oleh karena itu kita harus proporsional. Sebenarnya terhadap ulama yang patut kita hormati, haruslah kita hormati. Jangan sampai kita ikut-ikutan memfitnah ulama yang memperjuangkan tatbiqus syariah. Contohnya Kartosuwiryo. Tolong ini, kita harus benar-benar kembalikan sesuai proporsinya. Begitu juga Soekarno, ada kelebihan dan ada kekurangan. Di akhir pemerintahan Soekarno lebih condong pada ideologi komunis. Sehingga akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, tanggal 1 Desember 1956 Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, menolak ideologi komunis yang dimunculkan oleh Soekarno. Sehingga akhirnya awal September 1957 907 ulama se-Indonesia kumpul di Palembang, mengadakan muktamar alim ulama, memberikan rekomendasi. Ideologi komunis itu kufur hukumnya. Kalau ada umat Islam menerima ideologi komunis, kafir hukumnya, tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam, tidak ada waris mewarisi, haram hukumnya, jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Itu fatwa ulama-ulama dulu, tegas Pak. Itu 907 ulama. Ternyata di tengah Soekarno memunculkan ideologi komunis, masih ada 907 ulama yang konsisten untuk menolak ideologi komunis. Akhirnya apa yang terjadi? Soekarno pidato, dan itu ditulis oleh Buya Hamka. Soekarno pidato, ulama-ulama muktamar alim ulama di Palembang yang mengeluarkan fatwa
ya kan? Itu ulama amoral, kata Soekarno. Jadi Soekarno marah lah. Ulama yang menolak ideologi komunis itu komunis fobia dan ulama amoral. Ulama amoral itu kan konotasinya negatif kan? Kedua moral. Itu Soekarno seperti itu. Akhirnya Soekarno minta kepada aparat, tangkap, jebloskan ke penjara. Ratusan ulama ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Buya Hamka dikenai 2 tahun 4 bulan di Sukabumi. Soekarno perintahkan sita hartanya Buya Hamka. Akhirnya disita hartanya. Akhirnya Buya Hamka disiksa dalam penjara pakai strom tegangan tinggi. Tidak hanya itu, Buya Hamka tidak diberi minum. Sampai akhirnya Buya Hamka untuk mempertahankan hidup di penjara, beliau minum air kencingnya sendiri. Itu dilakukan oleh Buya Hamka, Allah mayarham. Tapi akhirnya di akhir masa tahanan, Buya Hamka mengambil hikmah. Apa? Alhamdulillah, biidznillah, atas izin Allah, ta'yidullah, pertolongan Allah, beliau bisa menuntaskan penulisan tafsir 30 juz Al-Quran, tafsir Al-Azhar. Itu yang beliau ambil hikmah. Akhirnya Buya Hamka punya cita-cita. Kalau sudah keluar, beliau pertama kali akan menemui Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Tapi ternyata cita-citanya tidak kesampaian. Ada ajudan Presiden Soekarno mendatangi penjara Buya Hamka, menyerahkan secarik kertas. Begitu dibuka oleh Buya Hamka, Buya Hamka mengucapkan kalimat istijah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bung Karno meninggal. Dan di carik kertas itu ada tulisan asli Soekarno. Minta kepada Buya Hamka untuk mengimami sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Kira-kira mau enggak? Masya Allah. Sampai hari ini fotonya itu Buya Hamka mengimami sampai sekarang. Di belakangnya ada Pak Harto. Buya Hamka mengimami sholat jenazah itu ada di Kesekretariatan Negara. Masih ada. Pak Natsir, pencetus NKRI, ditangkap atas perintah Soekarno, dijebloskan penjara di Batu Malang, diganjar 4 tahun penjara gara-gara nolak ideologi komunis. Bapak Yunan Nasution, Muhammad Rum, Bapak Pramoto Mangkusasmito, Kiai Haji RZ Mutakin, Kiai Haji Isa Ansori, Bapak Muhammad Ghazali, dan ratusan ulama dijebloskan ke penjara gara-gara nolak ideologi komunis. Termasuk bapaknya mau diangkat ini, bapaknya Prabowo, Sumitro Jaya Hadi, itu menolak ideologi komunis. Tapi beliau hijrah ke Malaysia, selamat, nggak ditangkap. Anaknya mau dilantik. Berarti sejarah benar. Kalau dulu pasca G30 SPKI, APRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, insya Allah ke depan umat Islam dan TNI akan kembali bersatu melawan komunis gaya takbir. Saya tanya, yang dimaksud APRI di sini waktu itu dipimpin Pak Sarwo Edi Wibowo. Dulu namanya apa itu? RPKAD. Jadi dulu umat Islam dan RPKAD bersatu melawan komunis sampai ke pelosok-pelosok. Insya Allah sejarah, Allah kabarkan sejarah akan berulang. Umat Islam dan Kopassus akan bersatu melawan komunis gaya takbir. Karena RPKAD itu sekarang jadi, insya Allah sejarah akan berulang. Dan mantan janjian Kopassus itu siapa? Prabowo. Dan semua prajurit Kopassus sangat loyal kepada Prabowo. Sejarah insya Allah berulang. Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Mudah-mudahan ya Allah gagalkan. Amin. Ya. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, cukup panjang sekali. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting tuntas, Pak. Ya kan? Yang penting tuntas. Jadi Bapak-bapak kalau kepingin punya, bisa di Tokopedia itu pakai online, ya kan? Di Tokopedia, 1 negeri 3 proklamasi. Mau silakan. Ini Wakil Ketua DPR RI sudah dapat semuanya ini, Pak. Alhamdulillah. Dan beliau akan melakukan perubahan tentang sejarah. Ya. Dan Bapak sudah tahu sejarah yang baru. Sejarah yang baru itu yang nulis orang komunis. Itu Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu orang komunis. Jadi sekarang buku sejarah yang baru sudah tidak ada lagi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dihapus. Sudah tidak ada lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, dihapus. Yang dimunculkan DNID. Astagfirullah. Baru tahu. Iya, sudah telat, Pak. Sudah telat. Bahkan jangankan itu, di bandara internasional itu pernah dipasang baliho besar. Soekarno, Hatta, kanan kirinya pahlawan nasional. Habis itu di tengahnya bagian bawah ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di bawahnya ada Musa dan DNID. Berarti Musa dan DNID oleh rezim sekarang dijadikan astagfirullah. Akhirnya ulama-ulama sak Jakarta ngamuk, turunkan baliho ini. Alhamdulillah diturunkan. Sudah diturunkan, termasuk perintahnya Habib Rizik. Bahkan Habib Rizik minta monumen di Taman Mini Indonesia Indah, monumen Laskar Cina Poh Antui, hancurkan. Masuk Laskar Cina itu sekarang jadi pahlawan. Padahal Laskar Cina itu bentukan penjajah Belanda untuk mata-matai pribumi. Kalau pribumi tidak bayar upeti, dibunuh. Wanita-wanita pribumi diperkosa. Itu pekerjaan Laskar Cina Poh. Kok pada saat Menteri Dalam Negerinya Pak Cahyokumolo itu diresmikan, dengan saya meresmikan monumen Laskar Cina Poh Antui di Taman Mini Indonesia Indah, mengingatkan kita bahwa nenek moyang kita itu orang Cina. Stop it. Akhirnya saya ambil kaca, Pak. Awak dhewe sawu mateng. Meripati ombo. Tapi kata Pak Cahyokumolo, nenek moyang kita itu orang Cina. Benar enggak, Pak? Saya termikir, mungkin Pak Cahyokumolo itu waktu belajar sejarah ngantuk, Pak. Itu. Ya Allah. Ya itu, dari Cina itu. Ya Allah. Itulah Pak yang terjadi. Ya, sekian kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.